Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan segala kebaikan dalam kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini video kita agak berbeda daripada biasanya karena Mas Ong tidak melakukan ramalan menggunakan tarot. Tetapi nggak tahu karena apa, akhirnya video ini dibikin, yaitu untuk penarikan rezeki atau keuangan dengan menggunakan media tarot ya. Jadi memang terus terang aja hal seperti ini tuh jarang sekali bagi para tarot reader di Indonesia untuk melakukannya. Tapi buat rekan-rekan tarot reader di luar negeri itu sering melaksanakan ritual-ritual seperti ini ya, yang untuk penarikan uang ya, tapi menggunakan media tarot. Jadi jangan berpikir bahwa media tarot itu cuma hanya bisa untuk ramalan saja ya, tapi juga bisa untuk menarik keuangan. Menarik bukan? Kalau untuk itu tetap dukung Master Ong dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali ada video baru dari YouTube akan diberitahukan oleh YouTube ya. Dan kita akan lakukan ritual ini, yaitu ritual penarikan uang dengan menggunakan media tarot setelah yang satu ini. Oke, kita sekarang masuk ke inti video ya. Seperti di awal tadi, Mas Ong mengatakan bahwa kita akan menggunakan media tarot sebagai alat ritual untuk penarikan rezeki ya. Kok bisa sih ya? Karena memang simbol-simbol di dalam kartu tarot itu ada melambangkan sesuatu, kekuatan sesuatu ya. Jadi itu adalah bagian dari manifestasi. Jadi kita harus tahu bahwa di alam semesta ini segala sesuatu itu adalah energi. Termasuk juga uang. Uang itu adalah energi. Ya, diri kita juga energi. Nah, uang bisa datang kalau energi diri kita itu selaras dengan energi uang. Ya, jadi kalau misalnya kita punya energi badan kita nggak selaras, maka itu akan bertolak belakang sehingga kita akan sulit mendapatkan rezeki atau uang ya. Dan kita tidak perlu munafik di dunia ini bahwa segala sesuatu itu butuh uang dan semua orang butuh uang. Jadi kalau sahabat Master Ong ada yang nggak butuh uang, silahkan transfer ke Master Ong sekarang juga ya. Jadi kalau ada yang bilang, uang nggak dibawa mati, transfer ke Master Ong ya, secepatnya ya, segera gitu loh ya. Ya, jadi kita nggak perlu munafik bahwa apapun yang ada di dunia ini selalu kita butuh uang. Kita mau berbuat baik, kita butuh uang. Kita mau bawa bahagia, semua butuh uang ya. Jadi kalau ada yang menggunakan kata-kata klise seperti itu hanyalah orang munafik yang istilahnya tidak menghargai keberadaan dia sendiri gitu ya. Padahal apapun yang di dunia ini adalah real dan nyata ya, dan kita tidak perlu berbicara sesuatu yang terlalu istilahnya abstrak ya. Masalah surga itu nanti urusan yang abstrak ya, itu urusan lain. Tapi kita hidup di dunia ini nyatanya kita butuh uang ya. Jadi kalau kita masih bertolak belakang dengan kenyataan di dunia ini, otomatis kita nggak selaras nih dengan frekuensi uang gitu ya. Pernah nggak sih sahabat Mas Ong merasakan bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa rezeki itu kayaknya udah deket ya, udah di depan mata nih. Usaha kita tuh kayaknya udah maksimal, kerja keras, banting tulang ya, sampai tulangnya bengkok ya, atau gimana? Kok tiba-tiba nggak jadi datang ya. Banyak kan ya yang ngerasa seperti itu, apalagi kalau pengusaha. Udah capek-capek ngelobi, ya, udah capek-capek ngomong sampai mulutnya jontor, ya. Terus rasanya kayaknya klien kita sudah, ya Pak ya, oke nanti kita ini ya. Tiba-tiba kliennya bilang, Pak, maaf ya, mungkin kita tunda dulu ya, nanti lain kali. Sering nggak yang ngalamin seperti itu? Atau misalnya kita jualan barang sesuatu, kelihatannya orang tuh udah mau ambil, tahu tiba-tiba nggak jadi, ya. Selalu seperti itu. Tahu ada rekan kita yang sudah mau transfer uang, tahu-tahu tidak jadi, ya. Dan itu terus, ya. Pernah nggak bertanya kenapa seperti itu? Ya, pasti ada sesuatu kan ya. Terus kalau kita lihat ada orang lain tuh, kok lancar banget ya. Uang itu kayak apa ya? Kayak temannya aja tuh, nongkrong terus ya di rekeningnya tuh datang melulu gitu, ya.
terus lancar banget gitu masuknya gitu, nggak masalah gitu, nggak ada rintangan, nggak ada ini gitu ya. Kok dia bisa berbeda dengan saya gitu? Apakah saya mungkin apa istilahnya nggak punya rezeki gitu? Nggak begitu, pasti ada sesuatu gitu. Sesuatu itu adalah energi tubuh kita tidak selaras dengan energi uang ya. Dan kalau orang yang seperti tadi awal Mas Ong katakan yang munafik, otomatis mereka akan dijauhkan dari energi uang ya. Jadi hidupnya akan ya gitu-gitulah ya. Nggak perlu saya jelaskan gitu ya. Tapi intinya bahwa kita harus menyelaraskan energi kita dengan frekuensi rezeki atau uang. Nah, inilah tujuan dari ritual ini. Dan kebetulan nih ya, Mas Ong akan memperlihatkan satu persatu ritual ini. Kalau misalnya sahabat Mas Ong mempunyai kartu tarot, bisa ikut tutorial yang Mas Ong jelaskan. Tapi kalau enggak, silakan komen di kolom komentar, bilangin aku mau rezeki dadakan, aku mau kaya, aku mau rezeki dadakan. Amin. Ya, kolom komentar, komen ya. Kalau nggak komen ya berarti nggak ikut ya, nggak ikut di dalam ritual untuk penarikan uang ini. Jadi silakan komen di kolom komentar, gratis ya. Kalau misalnya sahabat Mas Ong mungkin kalau pergi ke praktisi spiritual ya, ritual seperti ini mahal gitu ya. Di Amerika aja misalnya orang melakukan seperti ini bisa ya kisaran paling murah itu $50 sampai $100 ya. Di sini Mas Ong kasih tahu yang gratis. Jadi cuma komen doang aja pelit nih ya. Wah, susah lah hidup kayak gitu ya. Ya, sebelum komen like dulu tuh ya, like juga di like, penting tuh like ya. Subscribe yang belum ya, jangan mau enaknya aja tapi nggak mau subscribe, itu juga tuh. Kalau pelit kayak gitu gimana uang mau datang? Uang nggak suka orang pelit ya. Beneran nih, tanya sama uang. Uang, kamu suka nggak sama orang pelit? Nggak suka. Ya, jadi like, share, komen, subscribe ya. Itu penting banget ya. Atau kalau misalnya lebih bagus lagi nih, kasih gift ke Mas Ong, itu bagus banget itu ya, pasti lancar banget itu. Ya, oke. Kita masuk ini ya ke fase ritualnya. Tadi Mas Ong udah jelaskan di awal ya. Kalau yang nggak setuju ya udahlah, skip aja lah, miskin aja terus nggak apa-apa. Ya, skip aja video ini, nggak usah banyak ngomong yang negatif-negatif. Nggak suka skip, selesai gitu ya. Kalau yang suka silakan. Oke, di sini di depan Mas Ong ini sebenarnya ada meja ya. Mas Ong sudah menyiapkan nih. Ya, sebentar ya, kameranya diputar dulu nih ya. Ya, di depan Master Ong ini sudah ada meja yang sudah Master Ong setting ya. Jadi di sini ada lilin kuning. Kalau kuning boleh atau warna emas boleh ya. Tapi kalau warna emas susah banget nyarinya. Jadi kuning sama aja, karena kuning tuh sama emas tuh sama. Ya, kemudian ada koin ya. Ini koin salah satu aja. Ya, ada kalau orang ada punya koin seperti ini atau koin uang kita juga boleh, yang penting logam ya. Dan di sini juga ada Mas Ong, ada koin gede ya, koin Semar ya. Nah, kemudian selembar kertas dan pulpen ini buat menulis hajat kita, keinginan kita. Oke. Kemudian di sini juga ada parfum. Parfum ini gunanya untuk membersihkan area ritual supaya bersih gitu. Dan yang paling penting adalah ada 2 kartu tarot ya. Ini rahasia sebenarnya ya. Jadi kartu tarot yang pertama adalah Ace Pentacle ya. Ini ya, jadi ini simbol keberhasilan, simbol rezeki, simbol keuangan ya. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan ini. Kemudian yang kedua adalah The Sun, matahari ya. Matahari ini ya, tahu ya, matahari itu bersinar. Jadi kedua kartu tarot ini simbolnya adalah untuk menarik rezeki, mengafirmasi rezeki, kemudian supaya bersinar kayak matahari dalam kehidupan kita. Jadi kita menggunakan media seperti ini ya. Nanti gimana caranya nanti Mas Ong akan praktekkan di sini. Oke? Ya. Oke. Selanjutnya ya, sebentar ya. Kamera ini diarahin lagi nih ya. Nah, Mas Ong hari ini ada asisten nih. Kalau nggak bisa nanti gimana caranya ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ini sini ada parfum ya. Parfum ini boleh apa aja.
Kebetulan Mas Ong punya ini parfumnya jasmine ya. Jadi kita ya ini. Oke, ini untuk memberikan kesegaran, keharuman ya, supaya suasana di ruangan ini tempat kita mengadakan ritual ini pun jadi semerbak harum ya. Kemudian kita akan menyalakan lilin. Ya. Nah, oke. Dan perlu diingat adalah es pentakelnya harus di sebelah kiri ya, karena kiri itu adalah masuknya energi positif, energi uang ya. Kemudian kanan yang desannya ini adalah untuk afirmasi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Oke. Terus kemudian kita ada uang logam ya. Uang logam boleh yang ini atau boleh yang ini. Pokoknya benda logam, ada cincin logam juga boleh ya. Oke. Kita tinggal taruh di sini. Nah, setelah itu kita akan menuliskan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, sebelum nanti ada doa-doanya tentunya ya. Jadi semua tidak lepas dari doa. Oke, kita tulis di sini nih, kita maunya uang itu mau berapa banyak ya. Kalau Mas Toong sih gede-gede aja sekalian. Nah, 1 miliar ya. Oke, udah ditulis seperti ini ya. Kenapa harus gede ya? Ya kalau dapat 500 kan bersyukur juga ya. Kalau tulisnya 500 sampai 100 kan ya, tulisnya 1 miliar. Oke, terus selesai, semua udah kita siapin, maka kita masuk ke sesi doa ya. Sesi doanya ada caranya. Nah, sebelum kita mulai, buat sahabat Mas Toong yang di rumah, silakan komen di kolom komentar ya, katakan aku mau kaya, aku mau uang yang banyak, aku mau hidup yang sukses. Pokoknya kata-kata yang positif semua tulis di kolom komentar. Kalau tidak tulis di kolom komentar nggak jalan nih ya. Nah, kalau ada yang punya bahan-bahan seperti Mas Toong, silakan lakukan di rumah seperti yang Mas Toong jelaskan tadi. Tapi kalau tidak, silakan ikut ke dalam video ini dengan komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan doa. Jadi simpelnya sebenarnya doa itu adalah afirmasi positif untuk kita ya, untuk menarik uang ya. Jadi boleh kalian itu menggunakan doa-doa yang sehari-hari yang kalian gunakan ya, bisa, atau mengikuti afirmasi di dalam video ini juga boleh ya. Atau misalnya kalian mau, oh saya zikir dulu atau gimana, ya boleh, silakan ya, silakan. Nah, ritual ini paling bagus diadakan di hari Jumat ya, pagi, Jumat pagi sebelum jam 9 ya. Jadi atau paling bagus hari Jumat lah, kemudian pagi harinya sebelum jam 9, atau hari lain tapi pagi hari sebelum jam 9 ya. Nah, kita pegang kartu ini, 2 kartu ini seperti ini ya. Kemudian kita akan doa. Doanya simpel aja ya, mudah-mudahan Mas Ong nggak kelupaan ya. Ya, jadi doanya Mas Ong sifatnya adalah universal ya, jadi tidak berkaitan dengan agama tertentu. Tapi jika sahabat Mas Ong mau istilahnya berdoa menggunakan apa istilahnya ya, doa-doa agama tertentu, silakan ya. Jadi nanti juga ujung-ujungnya sama aja gitu ya. Tapi Mas Toong doanya sifatnya universal. Jadi kita akan mulai ritual ini ya, sebentar saja. Kita mungkin bisa, misalnya kalau mau lebih kusuk bisa matiin lampu, kemudian pejamkan mata ya, atau sambil zikir atau sambil meditasi sebagainya. Oke, kita mulai ya afirmasinya. Wahai semesta, atas izin dan kuasa dari segala yang berkuasa di alam semesta ini, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami mengundang energi uang, energi rezeki untuk hadir dalam kehidupan kami, untuk menyinari kehidupan kami, memudahkan segala kehidupan kami, melunaskan segala beban-beban yang ada dalam kehidupan kami. Wahai semesta, datangkanlah energi uang ke dalam kehidupan kami, agar kami bisa
hidup lebih baik, lebih sejahtera, lebih kaya, lebih terpenuhi segala sesuatunya, agar hidup kami menjadi orang yang berguna untuk orang lain, bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan semua orang di sekitar kami. Wahai semesta, datangkanlah dan selaraskanlah energi uang, energi kebahagiaan, energi kebelimpahan ke dalam kehidupan kami. Kabulkanlah, datangkanlah, nyatakanlah segala niat yang telah kami tuangkan dalam kertas ini untuk menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kami. Wahai semesta, kami berjanji bahwa segala kebaikan yang kami peroleh dari semesta akan digunakan untuk kebaikan juga. Terjadilah, nyatalah dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, jadi itu simpelnya ya, seperti itu. Doa yang simpel ya. Kemudian setelah kita berdoa, kertas ini yang berisi nilai uang yang kita harapkan kita lipat nih ya. Kita lipat. Oke. Kita lipat sampai seperti ini ya. Kemudian kita keringkan di api lilin ya. Seperti ini, ya kelihatan ya lilinnya ya. Oke. Nah, setelah kita kelilingkan di api, kemudian kita taruh ke mangkok yang berisi lilin dan uang logam ini. Ya, jadi setelah kita tadi sudah selesai doa afirmasi, kemudian kita kelilingin ya searah jarum jam aja di api ya. Kemudian sambil kita katakan dalam hati, nyatalah, nyatalah, nyatalah. Kemudian kita taruh ke dalam diantara koin logam ini ya. Dan kemudian kita biarkan ini sampai lilinnya habis kebakar ya. Dan setelah kalau lilinnya sudah selesai habis kebakar, kertas ini simpan di dompet ya. Dompet kita atau di tempat uang atau di suatu tempat yang aman ya. Oke, itulah ritual menggunakan energi dari kartu tarot ya, untuk istilahnya untuk mewujud nyatakan keinginan kita, hajat kita, kehidupan kita untuk lebih baik ya. Mungkin sebagian orang akan ada yang berkomen nih ya, wah itu syirik tuh ya, atau gimana gitu ya. Nah kalau misalnya merasa seperti itu, nggak usah ikut ya. Jadi beres gitu ya, skip aja ya. Karena pada intinya kita juga meminta kepada alam semesta, meminta kepada Tuhan ya, dengan sebuah ritual afirmasi ya. Jadi kenapa kita butuh barang-barang logam, kenapa kita butuh lilin, kenapa kita butuh kartu tarot seperti ini? Ini hanyalah media ya. Jadi media afirmasi, media psikologi, media frekuensi ya, untuk menyeimbangkan frekuensi kita, menyatukan frekuensi kita ya. Jadi bukan kita menyembah ini kartu ya, bukan ya. Jadi jangan terlalu sempit pikirannya ya. Jadi sama kayak kita mau makan, kita pakai sendok dan garpu. Itu kan tujuannya untuk memudahkan kita makan. Tanpa sendok dan garpu bisa nggak? Bisa, pakai tangan. Tapi ada orang yang lebih nyaman menggunakan sendok dan garpu. Jadi itu hanyalah media ya. Orang mau masak nasi ya kan harus pakai rice cooker. Bisa nggak tanpa rice cooker? Bisa ya. Dengan cara yang lain bisa. Tapi itu hanyalah media. Nah sama. Jadi ini semua adalah media afirmasi untuk mengundang energi ya ke dalam kehidupan kita. Dan satu hal ya, kalau kita melakukan hal seperti ini harus yakin ya. Jadi setelah ritual ini udah lupakan, jangan berpikir kapan ya, kok kayaknya nggak ada perubahan ya hidup saya, kapan ya, gitu ya. Ya tentu saja kapan atau enggak itu tergantung kita juga. Ya kalau misalnya setelah ritual ini tidur melulu kerjaannya, nggak kerja, nggak usaha, ya nggak jalan ya. Tetap harus dibarengin dengan usaha ya. Tetap kita harus kerja dengan baik, kita usaha dengan baik, kita doa seperti biasa,
kita pergi gitu seperti biasa. Ya, seperti di awal video ini Mas Ong kan katakan bahwa ini adalah cara untuk menyelaraskan frekuensi kita, energi kita dengan energi uang atau kekayaan, ya. Jadi perlu waktu untuk berproses. Kalau misalnya kita ragu-ragu, akhirnya proses itu akan hilang gitu ya, tidak terjadi. Makanya buat sahabat Mas Ong yang mungkin tidak punya media seperti Mas Ong di sini, silakan komen aja di kolom komentar. Berarti kalian itu sudah ikut di dalam gelombang afirmasi frekuensi energi rezeki, ya. Ya itu simpelnya begitu, lebih gampangnya ya. Silakan komen di kolom komentar dengan hal-hal yang positif ya. Katakan aku ingin kaya, aku ingin makmur, uang datang dalam hidup saya secara berkelimpahan, hidup saya bahagia, ya hidup saya berkecukupan, semua yang positif. Ya ingat, kata-kata adalah doa. Ya, makanya kalau kita selalu berkata-kata yang baik. Oke, ya demikian ritual menggunakan media tarot untuk penarikan energi kekayaan ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Mas Ong tekankan, jangan percaya sama kertas, ya. Ini hanya media. Percaya dengan hati kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada alam semesta, ya, karena segala sesuatunya itu dari Tuhan untuk kita semua. Jadi ini hanyalah bagian dari salah satu upaya untuk kita mengafirmasi, menghilangkan sekat-sekat hambatan di dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan dengan ritual ini maka akan memberikan manfaat buat semua sahabat Master Ong yang menonton video kali ini yang temanya agak berbeda daripada biasanya. Sekali lagi Mas Ong katakan, ya memang tidak lumrah ritual seperti ini di Indonesia, ya, tetapi di negeri barat itu sering, ya. Itu adalah afirmasi positif untuk men-trigger, menyadarkan alam bawah sadar kita bahwa kita itu ingin sebuah perubahan hidup yang lebih baik, ya. Dengan kita menyatakan saya ingin kaya, saya ingin hidup berkelimpahan, saya ingin bahagia, itu penyataan untuk alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar kita akan menyampaikan ke alam semesta bahwa dia tuh maunya begini nih, gitu, ya. Dan itu akan menarik segala sesuatu yang baik ke dalam kehidupan kita. Oke, demikian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Silakan jangan lupa lakukan like, share, komen, ya, dan subscribe, serta jika berkenan silakan berikan gift, ya, thanks yang itu yang tanda dolar itu loh, ya, di video tuh ada tuh, ya, sebagai apresiasi. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video Master Ong yang lainnya. Salam semesta.